Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ilmi wal amal wa ni'matil akhlaq fil Islam al akhlaq al karimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Malam ini malam ke-13 di bulan Muharram, ya. Jadi kalau yang menyambung puasa Taswa dan Asyura-nya dengan besok Ayyamul Bid itu indah sekali. Jadi kemarin itu, ini bulan ini tuh cantik ya. Hari Kamis kita puasa Kamis, Jumat Sabtunya Taswa Asyura, Ahad sehari istirahat, Seninnya saum Senin, Selasa Rabu Kamisnya Ayyamul Bid, ya. Dan ngaji kita malam ini melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, ya. Etika diri, etika personal, akhlak diri, yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat tahun 256 Hijriah. Kita biasa menyebutnya singkat aja, Imam Bukhari, ya. Namanya sih panjang, tapi kita biasa singkat baca Imam Bukhari. Baik, dan kemarin kita sudah membaca tentang ya pesan Allah, wasiat Allah untuk berbuat baik kepada birrul walidain, ibu dan bapak, ya. Hari ini spesifik nih, yaitu bab birrul bab, kalau birrul walidain itu ibu dan bapak, tapi titik tekannya lebih kepada ibu. Walidain itu dari walidah. Kalau abawain, nah itu titik tekannya ke bapak. Jadi, ibu bapak itu dalam bahasa Arab kadang disebut walidain, kadang disebut abawain. Nah, kalau walidain itu ibu bapak, titik tekannya ke ibu. Kalau abawain, titik tekannya ke bapak. Ini fokus sekarang langsung kepada ibu. Bab birrul ya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Haddatsana Abu Asim, ya, atau langsung saja ya. Ya Rasulullah, man abirru atau man abirru? Qal ummak. Qultu man abirru? Qal ummak. Qultu man abirru? Qal ummak. Qultu man abirru? Qal abak. Summal aqrab fal aqrab. Ya.
Rawahu Tirmidzi juga ya. Baik. Bab birrul bab berbuat baik, berbakti ya. Bir itu berbakti. Kalau kepada Allah mengabdi, kalau kepada ibu bapak berbakti. Bab berbakti kepada ibu, ya. Ya. Bahaz bin Hakim ya, dari bapaknya, dari kakeknya bertanya, wahai Rasulullah, man abirru, kepada siapa saya harus berbakti? Ya Rasul, kepada siapa saya harus berbakti? Prioritas. Rasulullah menjawab, ummak, kepada ibumu. Jadi Rasulullah menjawab simpel langsung, ibumu. Karena pertanyaannya abir, berbakti. Kalau mengabdi tentu kepada Allah. Kemarin kan orang tua itu kedua setelah Allah. Kepada ibumu. Terus ya kakeknya Hakim ini, kakeknya atau bapaknya Hakim ini nanya lagi. Man abir? Diulang pertanyaannya. Kepada siapa lagi? Jadi setelah kepada ibu, kepada siapa lagi saya harus berbakti? Rasulullah SAW menjawab, ummak, ibumu. Jadi berbaktilah kepada ibumu. Terus kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu lagi. Yang ketiga, man abir. Terus kepada siapa lagi? Beliau SAW menjawab, ummak, ibumu. Jadi ibu 3 kali. Man abir, terus kepada siapa lagi berbakti ya Rasul? Abak, kepada bapakmu. Ibu, bapak. Ya. Summal aqrab fal aqrab. Lalu kepada yang lebih dekat, kerabat dekat dari ibu dan bapak. Kemudian kepada kerabat ibu dan bapak. Makanya dalam hadis lain, al-kholah biman zilatil bibi dari ibu, artinya adiknya ibu perempuan. Bibi dari ibu, adiknya ibu perempuan, biman zilatil menggantikan posisi ibu. Jadi kalau ibu kita sudah nggak ada, maka tempat kita berbakti itu kepada bibi ya, kalau masih ada ya, bibi yang adiknya ibu. Baru kemudian bibi yang adiknya bapak. Di bibi adiknya ibu, kholah, itu menggantikan posisi ibu. Kalau bapak, posisinya digantikannya oleh anak laki-laki yang paling besar. Bukan oleh pamannya, bukan oleh paman dari bawah, bukan. Akhul kabir biman zilatil ab. Anak laki-laki tertua menggantikan posisi ayah. Tapi kalau ibu digantikan posisinya oleh bibi dari ibu, adik perempuannya ibu. Jangan ketukar, jangan salah. Jadi kalau paman dari bapak itu tidak menggantikan posisi bapak. Yang menggantikan posisi bapak itu anak laki-laki terbesar. Tapi yang menggantikan posisi ibu, yang harus kita berbakti, itu adalah bibi adik perempuannya ibu. Ya? Nah kalau bapak udah nggak ada, baru yang penggantikan posisi bapak itu adalah anak laki-laki terbesar, bukan paman. Para jamaah yang saya cintai, hadis ini masyhur ya, cukup terkenal di kalangan kita, bahwa ibu punya hak 3 kali daripada bapak untuk diayomi, dilayani, diberbaktii. Makanya dalam hadis lain, idza da'aka
abawaka fa'ajib ummaka. Kalau ibu bapamu memanggilmu dalam waktu bersamaan, maka sahutlah panggilan ibu. Kalau manggilnya bersama. Tapi ada juga yang menafsirkannya begini, ibu, baru bapak. Berarti harus punya ibu itu 3 katanya. Itu namanya tafsir jalan lain. Bukan tafsir Jalalain itu. Tafsir jalan lain itu. Maunya laki-laki itu. Ya, jadi bukan berarti ibu harus punya 3. Tapi boleh, bukan harus, boleh. Jamaah yang saya cintai, kemarin malam Ahad saya diminta menyelesaikan soal waris. Paroid. Bapaknya itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu, 2010. Nah, tentu bukan sekedar membagi paroid, tapi saya yang lebih penting itu adalah menasehati anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil. Badai 1 udah nikah, 2 udah nikah, yang 2 belum. Ya. Karena dan yang paling penting saya nasihatkan kepada mereka itu adalah bagaimana mereka ya sayang, berbakti, ngurus ibunya. Jangan sampai kemudian setelah harta itu dibagi, ibunya kemudian disingkirkan hanya karena jatahnya kan cuma 1/8. Sebelum dibagikan, saya kasih tausiah dulu. Saya bilang kalian ya kewajiban mengabdi kepada ibu kalian ini itu kewajibannya 2. Pertama, sebagai anak kalian wajib berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada bapak. Yang kedua, sebagai bentuk berbuat baik kepada bapak juga. Kan di antara kewajiban anak kepada orang yang sudah meninggal itu adalah menghormati sahabatnya. Ikramu sohibihima. Sedangkan ibu kalian itu bagi bapak kalian adalah istri, lebih dari sahabat. Maka kalian tersenyum bapak kalian di dalam kubur, saya sampaikan ke mereka. Kalau kalian berbakti, sayang, ngurus ibu kalian ini. Tapi menangis ayah kalian dalam kubur kalau melihat kalian ribut, berantem, kemudian tidak ngurus ibu kalian. Terus saya bilang, ini kan waris ini harusnya dibagikannya dulu. Ya kan? Kalau harusnya kan setelah meninggal tak lama lalu dibagi. Tapi karena kalian waktu itu masih kecil, baru dibagikan sekarang. Ternyata selama 10 tahun itu, ibu kalian tuh nggak punya penghasilan lain. Kecuali menjual aset yang ada yang notabene milik ahli waris. Maka nanti dalam pembagiannya saya bilang ya kan, tidak ada di antara kalian yang mendapatkan utuh karena sudah terpotong dipakai nyekolahkan kalian, kuliah kalian, bahkan kalau cerita ibu kalian hidup sehari-hari karena tidak ada yang lain. Jadi kontrakan dijual, simpan di tabungan, setiap hari mengambil dari tabungan itu untuk hidup. Maka kalian harus percaya kepada ibu kalian. Ya kan? Berapa besaran masing-masing karena ibu kalian punya catatannya. Ya kan? Yang paling besar kamu ngabisin berapa kuliah, kamu ngabisin berapa sekolah, kalian punya catatannya.
Jadi kalau nanti ternyata yang didapat itu berkurang banyak, harus ridho dan harus percaya pada ibu kalian. Karena ibu kalian yang ngurus. Ngurus selama 10 tahun sejak kalian kecil sampai sekarang udah nikah. Ya kan? Tanpa digaji, tanpa diperhatikan. Kalau sampai ada yang mempersoalkan, saya bilang, misalnya yang diterima dikit karena dipotongnya gede waktu untuk kuliah dan ibu kalian punya catatannya, terus kalian ada yang protes, durhaka. Masih ada aja untung. Kalau ibu kalian tidak pandai ngatur, udah habis dari sejak berapa tahun yang lalu. Tapi saya bilang, kalau di antara kalian nanti ada yang ternyata misalnya punya dia tuh habis, bahkan ngambil ya jatah yang lain. Katakanlah harusnya terima 200 juta, tapi ternyata menghabiskan 240 juta. Kan berarti punya yang lain kepake tuh. Saya bilang kalau itu terjadi tolong ridhokan. Tidak perlu suruh bayar. Ridhokan saja kalau ada yang lebih ngambil. Kalau ada yang lebih ridhokan, tapi jangan minta lagi yang kurang. Udah tahu kurang masih minta lagi, ya ini dolim. Dan semuanya harus percaya kepada ibu kalian. Ibu kalian punya catatannya. Nah, jadi kenapa saya menasihati cukup keras begitu? Karena anak-anaknya ini sudah minta waris, minta, kemudian mereka mau ngambil semuanya dan tidak ada lagi yang memperhatikan ibunya. Padahal ibunya kan cuma 1/8 kebagiannya. Ya. Nah, jadi kemudian bagi saya juga jadi pengalaman baru. Kalau kita membagi waris itu bukan sekedar membagikan paroidnya, tapi juga berikan nasihat sebelum harta itu dibagikan. Ya, supaya dengar. Itu penting. Ya. Ya, dari situ mulai mereka diingatkan, ya kan, ibunya yang sudah dari sejak melahirkan, membesarkan, ngurus, ya kan, seorang diri karena suaminya sudah tidak ada. Misalnya. Itu perlu diingatkan pada anak-anak karena anak-anak fokusnya adalah mana warisan babeh gua aja pikirannya. Ibunya tidak diperhatikan. Padahal coba lihat bagaimana kewajiban kita kepada ibu itu 3 kali lipat daripada ayah. Ibu baru kemudian ayah. Berikutnya hadis keempat di kitab ini. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qol akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qol akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibni Abbas annahu atahu rajulun faqal inni khatabtu imra'atan fa'abat antan kihani wa khatabaha ghairi fa'ajabat antan kihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha fahali min taubah fahali min taubah qol ummuka hayyah qala la qal tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta fadhahabtu fasa'altu ibnu Abbas lam sa'altu an hayati ummi faqal inni la'alamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Nah, ini ada kisah nih. Luar biasanya pahala berbuat baik pada orang tua.
Sa'id bin Abi Maryam bercerita telah mengisahkan kepada saya Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir, ya, telah menginfokan kepada saya Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya seseorang telah datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya. Jadi Ibnu Abbas ini termasuk ulamanya sahabat. Ya, jadi ada sahabat biasa, ada sahabat yang jadi ulama. Bayangkan ulamanya sahabat. Ya. Annahu atahu rajulun, seseorang datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya, "Inni khotobtu mro'atan." Saya melamar seorang perempuan. Pak Abad nolak. Ya, sakitnya tuh di sini. Ngelamar ditolak. Terus dia dilamar sama yang lain. Nerima. Ya, Pak Ahabat antan kiahu, dia mencintai dan menyukai. Tadi saya baca Pak Ajabat, ya. Pak Ahabat bisa, Pak Ajabat bisa. Kalau Ajabat, dia Pak Ahabat antan kiahu, dia senang menikah dengan dia, diterima yang lain. Pagir tu alaiha, cemburu dong saya. Kan, yang lamar ditolak, giliran yang lain terima. Pakotal tuha, gue bunuh aja sekalian. Padahal si gigi sakit tuh, Pak. Jadi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Begitu lamarannya ditolak, yang lain diterima, dibunuh perempuan ini. Nah, lalu dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Pahali min taubah?" Adakah pintu taubat? Adakah pintu taubat atau jalan taubat bagi saya? Karena sudah membunuh anak perempuan gara-gara ditolak, tapi yang lain diterima. Apa kata Ibnu Abbas? Ummuka hayya. Jadi balik ditanya, ibumu masih hidup? Jadi kalaulah ibunya masih hidup, ya, dengan berngabdi kepada ibunya itu bisa menghapus dosa membunuh. Berarti betapa besarnya pahala mengabdi kepada ibu. Ummuka hayya, ibumu masih hidup? Qal la, sudah meninggal, wahai Ibnu Abbas. Qal, kata Ibnu Abbas, tub ilallahi azza wa jalla. Kalau begitu, bertobatlah engkau kepada Allah, wa taqarrub, ya, taqarrub ilaihi mastata'ta, dan bertaqarrublah kepada Allah semaksimal kemampuan kamu. Karena ibunya udah nggak ada, ya udah, nggak ada jalan lain. Kamu tobat kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ya, artinya betul-betul menjadikan sisa hidupnya itu sebagai taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri ibadah pada Allah, lain tidak. Fadhahabtu, maka aku pergi. Fasa'altu Ibnu Abbas. Saya kemudian bertanya lagi kepada Ibnu Abbas. Lima sa'altahu an hayati, ya, ummihi. Ya. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau wahai Ibnu Abbas bertanya tentang ibunya masih hidup atau enggak? Istilah apa? Padahab tadi ini mastatota wadhabta, ya. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa sih kok bertanya tentang ibunya masih hidup atau enggak? Apa kaitannya gitu? Faqal, kata Ibnu Abbas begini, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wajal
min birril walidah. Karena saya tidak mengetahui ada amal yang lain. Ya. Tidak mengetahui ada amalan yang lain yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla daripada mengabdi kepada ibu. Ya. Tidak ada pahala yang paling besar dalam kerangka taqarrub kepada Allah dan taubat dari dosa melebihi mengabdi kepada ibu. Maka kalau ibu kita masih ada yang masih ada ibunya? Bagi yang ibunya masih ada, ini juga kemarin saya sampaikan kepada anak-anak itu. Saya bilang, ibu kalian ini alhamdulillah masih ada. Ini adalah pintu sorga bagi kalian. Ya, pintu sorga yang tersisa, yang luar biasa. Sampai-sampai ya, dosa besar orang yang membunuh saja itu masih ada peluang diampuni kalau ibunya masih ada, yaitu dengan cara mengabdi kepada ibunya. Kalau perlu dimandiin, dicebokin. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi pada prinsipnya kan dalam Islam setiap dosa Allah akan ampuni. Tetapi yang lebih cepat lagi adalah manakala ada tawassul. Tawassul itu membuat perantara. Ya. Sebagaimana perintah Allah di surah Al-Maidah ayat 35. Waladina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Punten. Wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan buat wasilah. Wasilah itu perantara. Bahasa lainnya tawassul. Membuat wasilah namanya tawassul. Nah, tawassul yang paling tinggi nilainya itu adalah tawasul dengan amal soleh kita. Dan amal soleh yang paling besar nilainya yang bisa dijadikan tawasul itu salah satunya adalah mengabdi kepada ibu. Bukan tawasul kepada yang sudah meninggal. Tapi tawasul yang paling hebat itu, wasilah yang paling hebat itu adalah dengan amal soleh pribadi. Dan di antara amal soleh pribadi yang oleh Ibnu Abbas dipandang paling besar dari amal yang lain, itu adalah mengabdi kepada ibu kandung kita. Maka yang masih ada ibunya, ya, walaupun usianya tentu sudah sangat sepuh, jadikan itu sebagai tawasul, sebagai wasilah, perantara dalam kita berdoa, perantara dalam kita bertaubat, yaitu dengan cara mengabdi kepadanya. Jangan pernah menyakiti hatinya, perasaannya, ya, apalagi membentaknya, mengatakan saja jangan. Cari ridhonya, cari keikhlasannya. Jangan sampai air matanya menetes karena sakit hati oleh kita. Tapi buatlah air matanya menetes itu menetes bahagia. Karena mendapatkan perlakuan yang baik dari kita.
kan? Kalau karena sayang sih bukan amal kita berarti, Pak. Itu amal dia. Air matanya harus mengucur itu karena kita, karena kebaikan kita, karena amal kita ya. Kalau karena sayang mah atau udah jangankan manusia. Sekarang bab birrul ab. Ya, bab berbuat baik kepada bapak. Setelah ibu baru kemudian bapak. Ini hadisnya semakna dengan tadi tapi dari jalan lain. Maksudnya dari urutan sanad yang lain. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Wahib bin Khalid an Abi Syubrumah ya. An Ibnu Syubrumah. Qala sami'tu Aba Zar'ah an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man abir? Qala ummak. Qala thumma man? Qala ummak. Thumma man? Qala ummak. Qala thumma man? Qala abak. Redaksinya aja yang berbeda. Ya Rasulullah dari Abu Hurairah, man abir? Kepada siapa saya harus berbuat baik? Qala Rasul menjawab, ummak, ibumu. Thumma man? Terus ke siapa? Ummak, ibumu. Qala thumma man? Terus siapa lagi? Qala ummak, ibumu. Ibu. Qal sumaman, qal abak. Terus siapa lagi? Beliau mengatakan bapakmu. Jadi sekalipun bapak itu disebutnya belakangan dan hanya sekali, tapi tetap kita juga wajib mengabdi kepada bapak setelah ibu. Jadi kalau yang ibunya sudah wafat, sudah nggak ada, tapi masih bapaknya masih ada, maka mengabdilah kepada bapak. Maaf, bukan mengabdi, berbakti. Berbaktilah kepada bapak. Karena mengabdi kepada Allah ya. Berbaktilah kepada bapak. Jadi tidak berarti ketika cuma disebut sekali berarti kewajibannya kecil. Enggak. Kewajibannya tetap besar, cuma ibu lebih besar lagi gitu. Kan boleh jadi ada di antara kita yang ibu udah nggak ada, tapi bapak masih ada. Nah, maka berbaktilah kepada bapak. Ya, sama bapak tuh jangan kayak sama CS. Beh. Ya. Hormati bapak kita, apalagi kalau sudah punten, sudah S3, sampun sepuh sangat. Sudah sangat sepuh sekali S4. Itu kan biasanya kalau orang tua kalau sudah sepuh itu penyakit B. Ya kan? Salah satunya itu belik. Belikan. Belikan itu apa? Gampang mutung. Belikan itu bahasa Bandung, kalau bahasa Jawanya gampang mutung. Orang tua kalau sudah tua itu gampang mutung. Apalagi maaf, jangan sampai tapi, apalagi maaf kalau sudah pikun. Gampang tersinggung, gampang marah. Ya. Gampang tersinggung, gampang marah. Pengennya didahuluin. Bahkan sama anak kita aja cemburu. Yang notabene cucunya. Itu juga perlu kesabaran khusus tuh, ketika berbuat baik kepada ibu ataupun bapak. Nah si bapak itu umumnya kalau udah tua sensitif, gampang tersinggung, gampang marah, gampang mutung, dan kadang-kadang sama anak kita aja cemburu. Misalnya antum pulang bepergian, beli sesuatu untuk anak kita, sama dia enggak, oh itu ngambek itu, padahal cucunya. Gitu ahi. Nah, disitulah kenapa Allah perintahkan kita untuk wajib berbakti kepada
ibu dan kemudian ibu dan kemudian bapak. Nah, apalagi kalau umur mereka sudah sepuh banget, apalagi sudah pikun ya. Gampang marah, gampang tersinggung, telat dikasih air dia ngambek, anak kita dibeliin dia enggak ngambek, ya kan, pengennya keluar terus kita larang ngambek, pengennya dimanjat terus. Disitulah ujiannya dan disitulah letak pahalanya, ya. Waktunya habis. Inilah ngaji kita. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.